kang jaga wana, kitir kang jaga toya. Rontoya kajeng kang geoberampen ambroken nggon tebang jati wonten 6 sekawan amriki. Gusti Allah tansah ngejabahi mboten wonten alangan tunggal menapa-menapa. Selamat Pak Mantri sak sektapipun, selamat ingkang nebang, selamat ingkang angkut, saingkang dipun angkut. Gusti Allah tansah ngejabahi menapa panjenenganipun Pak Mantri nggelon mriki. Ingkang saaturan malih pringkang bukteni wali 8 tinaring kang nyalaken cahya nabiaken sengkala. Sekitar menjelang akhir abad ke-17 gitu ya, VOC itu membentuk badan semacam dinas untuk khusus penerbangan ya, dinas Blandong namanya ya, Bandung Densen itu ya, yang kerjanya sebenarnya profesional. VOC profesional artinya memang ya khusus penebang yang ada program yang terencana gitu ya, baik dari segi jumlah, kualitas kayu yang dipersyaratkan. Itu juga di awal dibentuknya Blandong Densen itu dibuat aturan-aturannya itu ya. Blandong itu ya regu kerja yang profesional gitu ya, karena memang diupah gitu ya. Nah, kemudian setelah kemerdekaan itu istilah itu juga dipakai untuk penebang kayu tetapi yang ilegal gitu ya. Mengenai teknis penerbangan itu kan berkembang juga ya. Kalau dulu menggunakan kapak misalnya ya, penggunaan kapak, baji, sejak zaman VOC Hindia Belanda kan memang itu alat yang tersedia, berkembang menjadi gergaji mesin. Ketentuan mengenai takik rebah, takik balas kan itu kalau saya melihat sejak zaman Hindia Belanda ya sudah ada. Kalau lihat dokumen-dokumen foto-foto itu kan mengenai takik rebah, takik balas itu. Kalau selamatan ya tidak hanya ini ya, kalau selamatan itu mungkin di penerbangan yang paling menonjol, tapi kalau di mau nebang kan ada tadi selamatan menggunakan ikung. Sebab nopo tiap tebangan kok mesti diwilujengi, dislameti utawi bancaan. Niku kanggene tiyang Jawi nyuwun slamet karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sak kanca rencangipun mugi-mugi mboten wonten alangan menapa-menapa. Lan mugi kathah Mas ubo-rampe ingkang kangge nebang menika soal bancaan. Ubo-rampe niku kula riyen nggih nurun dasing leluhur kula. Dados kula mboten saged piyambak rumiyin. Dados kula nggih nurun saking leluhur kula terus dipun lestarekaken kangge tiyang Jawi tasik dipun lestarekaken. Salajengipun wonten bancaan-bancaan liyanipun. Lah bancaan menika ubo-rampinipun nggih kathah. Ingkang nomor setunggal menika ingkang diwinastani Boco. Sukul Boco menika mbokteni Bapa Kuwasa Ibu Pertiwi. Maksudipun Bapa Kuwasa menika langit, Ibu Pertiwi menika Siti. Siti menika ingkang dipun tanduri jati. Pramila menika kedah dipun kurmati, dipun paringi pangertosan. Amargi jati menika wektunipun saking bumi. Menika Boco. Nah, ingkang nomor kalih inggih menika wonten sekul Panggang Ayam. Panggang Ayam menika caos hormat dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun nuntun kita sedaya dhateng margi ingkang lares. Hingga sapunika tasik kita ajeng-ajeng panjenengan kula benjing wonten dinten Yaumul Qiyamah. Menika ingkang nomor kalih. Lajeng ingkang nomor 3. Ingkang nomor 3 menika wonten sekolasan. Sekolasan menika bentukipun mboten nganggep Boco, tapi tinggal disebut nyumrepi dalan jamban papan lan patileman. Dalam menika margi, papan menika panggenan, papan dalan margi ingkang dipun ambah medintenan dalu. Nah, kalian papan lan panggenan patileman, papan pun tiang tilem menika nampun kamar. Kamar menika kedah dipun hormati kanggenipun tiang Jawi. Menika disumrepi.
Lajeng ingkang salajengipun nyebut asmanipun Kanjeng Nabi Ilyas, Kanjeng Nabi Khidir. Nah, Ilyas menika ingkang jagi daratan, Khidir menika ingkang jagi toya. Toya kajeng kangge berampen masak ingkang badhe kangge bancaan utawi genduri menika kedah dipun caosi kurmat. Sedaya dipun caosi kurmat. Lah, lajeng wonten kopat lepet jajan pasar. Kopat lepet jajan pasar menika nolak sekatheng sengkala. Sengkala niku marah bahaya, gitu. Marah bahaya niku sakit saking pundi-pundi ampun ngantos dugi mriku ngganggu tiyang nyambut damel sing tebang, sing ngangkut, sing ngunggahaken niku nggih nyuwun slamet wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten ingkang salajengipun ngawontenaken bar genduren, bar bancaan menika mesti ngawontenaken guwaan. Guwaan menika sekul. Sekul sekedhik saklawuhipun wonten suwiwi, wonten ndas pitik, wonten brutu. Lah menika bagianipun ingkang nunggu, ingkang sinebut bangsa lembut kala wau. Supados mboten galak. Dipun caose menika nek kurang ben golek dhewe. Jalan napa? Menungsa niku mboten ngerti dhateng basa lembut. Lembut nika ngertos dhateng menungsa. Mila dicaosi pirsa supados mboten ganggu ingkang tebang, ingkang nggahaken, ingkang ngerit nggih sedayanipun kang wonten niku. Menika kanggenipun Jawi makaten. Lajeng saksampunipun wonten malih ingkang sinebat bancaan. Apa to bancaan? Bancaan niku selamatan ta. Ya, selamatan pun ngetingalaken selamat niku nyuwun selamat dhateng ngarsanipun Gusti sedaya. Menika sedaya ingkang kula ucapaken namung makotan. Selamatan menika pun kawit mbah-mbah kula. Niku bangsa leluhur kula riyen pun ngoten niku. Turun menurun saking bangsa leluhur kula. Sedaya ngoten menika. Nggih tradisine tiyang Jawi niku biasane ditindakake kok mboten ditindakake. Niku mesti wonten bahayanipun. Mesti enten kecelakaan apa? Kecelakaan apa? Mesti wonten niku. Sebab napa? Tiyang Jawi niku sampun pitados dhateng bangsa ngoten menika. Dados tenggar leluhur nika mboten saged dipun tinggalaken. Blandong yang benar, bahasa Blandong awal, kata-kata Blandong itu adalah orang-orang atau tenaga kerja yang diambil dari masyarakat. Orang-orang tertentu ya sini, dengan fisik-fisik yang kuat. Itu adalah yang bantu penebangan di Perhutani. Itu Blandong dulunya ya. Nah, sebenarnya hampir sama ya. Kata-kata Blandong pencuri dengan Blandong pekerja itu hampir sama. Hampir sama karena kadang masyarakat itu dikatakan digebuk rampak, disamakan lah ya, disamakan. Masalahnya kadang mereka karena di situ nggak punya hak, nggak diberi hasil dari penebangan, mereka ngambil sendiri, ngambil di tempat lain, bukan di lokasi yang ditebang. Itu biasanya begitu. Pembedaannya hanya begitu, tipis sekali artinya itu sebenarnya. Dengan bahasa yang sama, bahasa Blandong itu sendiri. Masalahnya Blandong dulu itu orangnya memang secara fisik dipilih dalam artian kuat lah yang jelas, karena semua bermanual, terus kesejahteraan nggak kopen dan gitu, makanya mereka ngambil dengan sendirinya. Dan mereka kayak fasilitas dan macam-macam, kayak secara dibandingkan sekarang tarif ini tidak ada tarif zaman saat itu. Mereka mendapatkan hasil ya mengambil sesuatu dari di tempat lain, bukan di tempat penebangan itu sendiri. Itu yang dikatakan Blandong pencuri. Ya itu mereka juga sebenarnya sama, orang-orangnya juga sama. Cuma yang beda di saat mereka bekerja, mereka di bawah naungan resminya Perhutani. Tapi kalau di luar, sepengetahuan Perhutani saat itu sebagai ganti mereka. Nah sekarang perlu dikatakan kata upah itu ya, upah. Kalau upah atau canggingan kan begitu. Nah canggingan jelas ada kuota saat itu sebelum aturan diubah ya.
Jadi kadang satu grup itu satu biji. Kadang yang di truk itu di mobil itu ditandai, yang diturunkan beda dengan yang itu. Akhirnya rancu lapangan. Itu yang banyak terjadi seperti itu. Itu yang realita lapangan seperti itu. Untuk apa ya? Untuk arti kata dari Blandongnya Perhutani atau Blandong pencuri itu kata yang hampir mirip, lagunya juga sama, orang-orangnya sama, cuma bedanya Blandong itu kan munculnya kan karena mereka disuruh untuk bekerja karena nggak ada upah di situ, nggak ada upah dan mereka ngambil sendiri dengan orang-orang yang sama pula. Nah ini akhirnya antara Blandong yang resmi untuk disuruh bekerja atau tidak itu nggak ada beda, sama bersama untuk arti dari Blandong itu sendiri. Nah dulu ya itu mereka apa ya, karena semua manual itu seakan-akan hutan nggak mungkin habis dulu ya, nggak pernah habis. Karena apa? Karena manual sesuai kapasitas tenaga mereka, tidak ada angkutan mobil, tidak ada macam-macam saat itu, motongnya juga pakai alat manual. Tapi kalau sekarang beda jauh. Kalau para penjara illegal logging ya Blandong sekarang itu semua modern, kadang malah pakai Shinso, angkutannya pakai truk, dari lokasi ke truknya itu pakai gelendeng namanya. Ini roda itu dikasih as besar, besi besar segini, panjang 1,20 meter atau berapa, itu ditaruh berapapun dia muat. Itu bisa muat 1,5 sampai 2 kubik satu kali jalan. Nah, itu biasanya untuk satu truk penuh 4,5 kubik sampai 5,5 itu 3 kali selesai. Itu pembeda di situ. Kecepatan mereka jauh sekali. Satu pohon yang makan banyak orang. Saya katakan satu pohon banyak orang, satu pohon aja itu nggak habis semalam. Nggak habis semalam karena jarak antara biasanya rata-rata lokasi dari tempat orang-orang itu tinggal dengan lokasi mereka mencuri itu jauh sekali. Di atas 2 kilo lah, di atas 2 kilo. Itu berjalan PP terus, dipacai, bawa pulang, terus begitu sampai selesai. Makanya kadang apa ya, secara kehidupan mereka di bawah kelayaan. Cuma rumah mereka besar-besar. Rata-rata seperti itu Blandong dulu. Makanya rumah-rumah lama itu rumahnya gede-gede itu berarti orang-orang mantan-mantan Blandong semua. Punya rumah besar lama itu rata-rata Blandong. Masalah ada juga yang begini, tidak dijual, tidak semua dijual. Berarti ini satu sama lain kayak barter, gantian gitu maksudnya. Satu sama teman-temannya itu gantian untuk hari ini pakai siapa, besok pakai siapa, seperti gantiannya. Sisanya dijual untuk makan, itu seperti itu. Dan kalau dari tarif ya, tarif dihitung kehidupan mereka saat itu ya jauh dari sebuah layak. Dari kereta layak untuk dihitung tarif ya. Beda dengan sekarang.
Sekarang satu tenaga nggak kurang dari 100.000 rata-rata lah kalau diakumulasi seperti itu. Tinggal grade mana dia tebang kan begitu. Grade 1 itu antara 60-70, grade 2 70-80, grade 3 itu 90 sampai 112.000 per kubik sekarang. Itu kan harga total. Ya gajinya, yang angkutan ya tenaga nih, kan begitu. Nah sekarang dengan gundulnya hutan, mereka tiap bulan 7 awal itu udah disuplai air bersih, disuplai dari negara, dari PMI dan macam-macam. Tapi nak yang masyarakat sekitar sing hutannya masih ada, meskipun panas kayak seperti saat ini ya, air masih mengalir, air masih ngalir. Kita nggak bingung air bersih. Itu sangat jauh sekali. Itu yang kadang tidak sedasari masyarakat bahwa dampak dari gundulnya hutan begitu luar biasa. Kita bisa mendorong masyarakat untuk tidak lagi dilegal-oke, mungkin bisa pemanfaatan lahan di bawah tegaan, bisa nanam di TK, TJPK, lahan-lahan hutan sedikit kosong gitu, untuk perputaran ekonomi mereka. Beda dengan dulu itu jarang mau nanam lahan di hutan, itu jarang sekali. Masalah mereka berpikirnya instan, hari itu ambil, hari itu juga bisa jadi beras. Saat tidak bisa mencuri tapi nggak bisa menjual untuk hari ini. Jangan sampai mereka lapar larinya ke penjara. Jangan sampai kejadian seperti itu. Masalah kita udah merasakan 96, 97 sampai 2000 itu sangat luar biasa, dampaknya luar biasa sekali, sangat kurang sejarah. Realitanya memang seperti itu. Kula Mudin, kula Blandong.
mantap.